Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ba'du. Berjumpa kembali bersama Bapak pada pembelajaran fikih kelas 11. Kali ini kita akan bahas bab 3 tentang bugot atau pemberontakan. Baik, untuk peta konsepnya, pemberontakan ini dibagi beberapa sub bahasan. Yang pertama pengertian, yang kedua tindakan hukum terhadap bugot, yang ketiga status hukum bugot, yang keempat hukum memerangi bugot, yang terakhir hikmah memerangi bugot. Satu, pengertian bugot. Secara etimologi atau bahasa, bugot diambil dari bahasa Arab yang merupakan bentuk jamak atau plural dari kata mufradnya bagi. Bago ya bagi bugiatan fahuwa bagin, jamannya bugotun, yang berarti satu, mencari, dua, menuntut, tiga, orang yang berbuat zolim, kemudian yang keempat, orang yang melampaui batas, yang terakhir adalah orang yang menyombongkan diri. Itu secara bahasa. Nah, maka secara bahasa ini memiliki banyak pengertian tergantung bagaimana konteksnya, kemana arahnya. Sedangkan dalam pembahasan kita hari ini tentang bugot, menurut istilah syara atau secara terminologi, adalah orang-orang yang menentang atau memberontak pemimpin Islam yang terpilih secara sah. Sebagaimana kalangan Syafi'iyah mendefinisikan bahwa bugot adalah orang-orang yang memberontak kepada pemimpin walaupun ia bukan pemimpin adil, dengan suatu takwil yang diperbolehkan dan ia mempunyai kekuatan. Itu bugot. Ya, secara pengertiannya silakan dipahami terlebih dahulu. Dan seseorang bisa dikatakan bugot atau pemberontak dan bisa dikenai had bugot jika beberapa kriteria ini melekat pada mereka. Yang pertama, memiliki kekuatan baik berupa pengikut maupun senjata. Artinya, kalau dia punya kekuatan, dia punya pengikut, dia punya senjata, maka baru dikatakan sebagai bugot. Berikutnya, ia memiliki alasan atas tindakan mereka keluar dari kepemimpinan imam atau tindakan mereka menolak kewajiban. Misalkan, kenapa kamu menolak kewajiban? Kenapa kamu tidak taat sama pemimpin? Karena ini dan sebagainya. Jadi ada alasannya. Yang ketiga, dia memiliki pengikut yang setia pada mereka. Ada pengikutnya, jadi kalau sendiri gak ada pengikutnya, maka itu bukan bugot. Yang terakhir, ia memiliki imam yang ditaati. Ada seorang pemimpin yang ditaati oleh dia. Dia ada panutannya. Itu baru bisa dikatakan sebagai seorang bugot. Berikutnya, tindakan hukum terhadap bugot, apa yang harus dilakukan? Para bugot itu harus diusahakan sedemikian rupa agar sadar atas kesalahan yang mereka lakukan, hingga mau kembali, mau taubat, taat kepada imam atau pemimpin mereka, dan melaksanakan kewajiban mereka sebagai warga negara. Berikut diantara tindakan hukum urutannya secara tertibnya yang harus dilakukan kepada seorang bugot sesuai dengan ketentuan fikih dalam Islam. Yang pertama, langkah pertama, datangkanlah utusan kepada mereka agar diketahui sebab-sebab pemberontakan yang mereka lakukan. Jadi ditanya, kenapa kamu memberontak kepada pemimpin? Kenapa kamu membangkang sama imam? Itu yang pertama. Jadi ditelusuri apa masalahnya. Kemudian tindakan yang kedua, apabila tindakan pertama tidak berhasil, maka tindakan selanjutnya adalah menasihati remaja mereka agar menaati imam. Dinasihati, setelah diketahui apa penyebabnya, kemudian diajak untuk menaati imam kembali. Yang ketiga, jika usaha kedua tidak berhasil, maka usaha selanjutnya adalah memberi ultimatum atau semacam ancaman lah. Kalau misalkan kamu tidak taat, maka kamu akan diperangi. Harus taat. Wajib taat pada pemimpin. Begitu. Kemudian, yang terakhir, jika mereka tetap tidak mau taat, maka tindakan terakhir, ini tindakan istimewa utama, adalah diperangi sampai mereka sadar dan taat kembali. Itu tindakan hukum secara fikih yang harus dilakukan terhadap seorang bugot. Yang ketiga, status hukum bugot atau pelaku pemberontakan. Kalangan bugot tidak dihukumi kafir, karena misalkan pada negara muslim yang memberontak itu seorang muslim, maka ia tidak dikategorikan atau dihukumi sebagai seorang kafir. Hukum bagi pelaku pemberontakan atau bugot adalah setelah disebutkan dalam Al-Quran, itu diperangi sebagaimana ditegaskan dalam surah Al-Hujurat ayat 9 yang artinya, dan apabila ada dua orang
orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zolim, ini yang sesuai dengan pembahasan ya, terhadap yang lain, maka perangilah yang berbuat zalim itu sehingga golongan itu akan kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlakulah adil. Allah mencintai orang-orang yang adil. Jadi secara eksplisit memang ada di Al-Quran status hukum bugot itu atau melawan itu adalah diperangi. Tapi mereka tidak termasuk orang kafir. Pemberontak yang taubat, jika ada seorang bugot yang bertaubat, maka taubatnya diterima dan ia tidak boleh dibunuh. Tidak boleh dibunuh. Seorang bugot tidak boleh dibunuh, tapi diperangi saja sehingga ia kembali. Oleh karena itu pada bugot yang tertawan tidak boleh diperlakukan secara sadis, lebih-lebih dibunuh, tidak boleh. Mereka cukup ditahan saja hingga mereka sadar. Adapun harta mereka yang terampas tidak boleh disamakan dengan ganimah, karena setelah sadar harta tersebut kembali menjadi harta mereka. Jadi kalau berperang dengan orang kafir, hartanya bisa diambil oleh kita sebagai ganimah atau harta rampasan perang. Nah, tetapi kalau yang namanya bugot, hartanya tidak boleh kita ambil, tapi tetap menjadi milik mereka. Berikutnya, hukum memerangi bugot. Para ulama membagi perang terhadap kaum bugot dalam dua kategori hukum. Yang pertama adalah wajib. Jadi para ulama mengatakan wajib diperangi. Jadi kalau ada yang memberontak sama imam, wajib diperangi. Kemudian yang kedua, mubah atau boleh diperangi. Nah, kategori dua hukum ini harus tentu ada berbeda kondisinya. Mereka yang wajib diperangi adalah yang melakukan satu tindakan berikut. Jadi ada 5 tindakan di mana bugot itu harus atau wajib diperangi. Yang pertama, menyerang wanita dalam kawasan Ahlul Adli, yaitu suatu perkampungan di mana masyarakat sipil biasa hidup. Jadi kalau ada bugot yang memerangi wanita, maka itu wajib untuk diperangi. Yang kedua, merintangi atau menghambat perjuangan jihad melawan kaum musyrik. Jadi kalau ada bugot yang menghalangi perjuangan untuk melawan kaum musyrik, maka dia pun wajib diperangi. Yang ketiga, mengambil bagian dari Baitullah Muslim secara tidak sah, misalkan merampas. Bugot itu merampas harta dari Baitul Mal, dari kas negara, maka dia wajib diperangi. Berikutnya, ia tidak mau menyerahkan hak yang telah diwajibkan atas mereka seperti zakat, pajak, hutang. Misalkan harus bayar zakat, ternyata dia tidak mau bayar zakat, maka wajib diperangi. Seperti yang terjadi ketika Khalifah Abu Bakar, ketika banyak bugot orang yang tidak mau bayar zakat, maka Abu Bakar menyatakan untuk memerangi mereka. Yang terakhir, secara jelas mengadakan pembangkangan untuk menjatuhkan yang pemimpin yang telah sah dibayar dalam masjid. Jadi kalau ada orang yang mengadakan pembangkangan untuk menjatuhkan pemimpin, maka dia wajib untuk diperangi. Kemudian masih diperselisihkan oleh para fuqaha adalah orang-orang yang mengadakan pemisahan diri dari jamaah muslim dan tidak mau menyerahkan zakat kecuali kepada para sesama golongan bugot. Nah, maka orang yang bugotnya seperti ini, Imam Syafi'i dalam qaul qadimnya dulu di Baghdad berpendapat mereka wajib diperangi atas dasar bahwa zakat wajib diserahkan pada Baitul Mal wal muslimin. Jadi kalau ada bugot tidak mau bayar zakat, kata Imam Syafi'i, perangi wajib menurut kaul qadimnya karena zakat wajib. Namun ketika berada di Mesir berbeda. Kata Imam Syafi'i itu mengatakan itu mubah diperangi atas dasar bahwa penyerahan zakat ke Baitul Mal adalah sunnah dan tidak wajib. Jadi kalau zakat serahkan kepada Baitul Mal itu tidak wajib menurut Imam Syafi'i, maka memerangi buatnya pun adalah mubah, tidak wajib. Yang terakhir, hikmah memerangi bugot. Hikmahnya yang pertama, seseorang atau seorang manusia tidak akan mudah memusuhi atau membangkang dengan memberontak terhadap negara yang terasa. Jadi orang nggak akan sembarangan untuk membuat pembangkangan terhadap negara atau. Yang kedua, seseorang atau sekelompok organisasi akan memahami betapa hukum Islam benar-benar melindungi kedua negara yang sah secara hukum. Agama melindungi. Yang berikutnya, menghindari manusia seorang manusia dari berbuat semena-menaan yang tidak melewati jalur konstitusi yang diakui negara. Jadi ada jalur yang harus ditempuh kalau ingin misalkan mengkritisi pemerintah, tidak boleh membangkang. Yang keempat, membuat jerah pelaku pembangkangan untuk tidak memberontak dan dapat kembali serta taubat mengakui negara yang sah secara konstitusional dan hukum Islam. Yang terakhir, jika terdapat perbedaan pendapat terkait dengan pemerintahan, maka harus diseluruhkan dengan cara yang benar, harus jalur konstitusi, tidak boleh dengan jalur yang semena-mena atau memberontak. Jadi barangkali itulah sekilas sepintas secara singkat Bapak sampaikan tentang bugot atau pemberontakan, dari mulai pengertian, status hukum,